LPTK dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Malang, program studi bimbingan dan konseling. Pada video kali ini, saya akan menampilkan praktek layanan konseling individu pada siswa saya yang berasal dari kelas 10 DPIP 3 menggunakan pendekatan realita dengan teknik kognitif restructuring dan konfrontasi. Kegiatan ini saya laksanakan pada hari Senin 12 Juni tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Vita. Ya, silakan masuk. Jendra. Oke, tutup pintunya dulu. Sip. Terima kasih. Yuk, mari silakan duduk. Ya. Dari kelas ya? Ya. Alhamdulillah. Gak usah tegang ya. Ya. Relax ya. Meskipun dalam kondisi kita sedang seperti ini, harapannya Bu Vita, Jendra santai saja. Tidak masalah. Oke, tarik nafas dulu. Oke. Sip, mantap. Tadi jam belajarnya siapa? Pak Erik. Oh, Pak Erik. Bu Vita insya Allah sudah memintakan izin ke beliaunya. Alhamdulillah. Gitu. Kayak kurang tidur. Tadi malam nonton bola ya? Iya Bu. Sampai jam 2 Bu. Sampai jam 2? Oh, ya Allah. Akhirnya yang menang apa? Argentina ya? Iya Bu, Argentina. Sesuai prediksinya Bu Vita itu, kalau seperti itu. Siandra. Ya. Hari ini Bu Vita pengen ngobrol sesuatu dengan Siandra. Terima kasih karena Siandra sudah datang sesuai dengan perjanjian kita kemarin. Masih ingat ya kira-kira ya? Iya, ingat. Oke. Tapi Bu Vita penasaran, ini apa yang ada di sini nih? Ini tanda pengenal organisasi. Oh iya, Eko Smart, hebat. Berarti kemarin Siandra termasuk yang ikut lomba terus dapat juara itu ya? Iya Bu, dapat medali emas. Wih, mantap, hebat sekali. Setelah ini harus terus dipertahankan supaya terus jadi dapat juara terus ya, gitu iya, ya. Ziandra, seperti yang Bu Vita omongkan tadi di awal, ada hal-hal yang ingin Bu Vita ajak diskusi dengan Ziandra. Mungkin juga ini adalah perpanjangan dari ketika Ziandra kemarin ketemu sama Bu Adisti ya. Katanya Ziandra pengen ada sesuatu yang mau didiskusikan sama Bu Vita, begitu ya. Betul kira-kira seperti itu, Nak? Iya, betul Bu. Betul ya? Baik, Ziandra, waktu kita terbatas, hanya sekitar 45 menit. Nggak apa-apa ya, Nak ya? Ya, nanti misalnya pengen ngobrol lebih lanjut, kita akan agendakan kembali, gitu ya? Ya. Ziandra, sebelumnya Ziandra masuk bertemu dengan Bu Vita saat ini, Ziandra sudah pernah belum ikut sesi konseling? Pernah. Waktu SMP berarti ya? Dulu di SMP-nya juga beberapa kali atau baru satu kali, dua kali? Cuma satu kali. Cuma satu kali, oke. Semoga sangat membantu ya, seperti halnya sekarang ya. Baik, Ziandra, berarti kira-kira tidak perlu banyak Bu Vita ceritakan ya. Sesi yang akan kita lakukan adalah sesi konseling. Kita di dalam intinya sesi konseling itu adalah kita belajar, sama-sama belajar. Menemukan sesuatu hal, mendapatkan suatu hasil yang maksimal untuk Ziandra sendiri. Bu Vita adalah seorang konselor yang akan membantu, tapi semuanya berfokusnya adalah kepada Ziandra. Ziandra yang akan berusaha dengan sangat luar biasa, dengan segala kemampuan yang hebat. Bu Vita sangat yakin dengan Ziandra ikut ekskul, otomatis terus apalagi dapat juara, otomatis itu pasti Ziandra akan memiliki nilai plus untuk diri sendiri. Sehingga sangat besar kemungkinan bahwa hari ini kita akan bicara dengan sangat bahagia. Ziandra tidak perlu khawatir berkaitan dengan hal-hal yang kita bicarakan akan didengarkan oleh orang lain atau akan Bu Vita sampaikan kepada pihak lain. Tidak, Nak. Itu nanti untuk Bu Vita sendiri. Dan juga Ziandra. Kecuali
Ziendra mengizinkan, misalnya, enggak apa-apa Bu, nanti Bu Adisti sedikit tahu, enggak apa-apa. Ah, itu tentu. Kira-kira gimana? Kira-kira kalau Bu Adisti tahu sedikit boleh nggak? Atau hanya khusus kita berdua? Boleh. Boleh ya? Ya, boleh. Boleh ya? Oh, alhamdulillah. Artinya Ziendra lebih welcome. Ya. Hal-hal yang terjadi pada kita biasanya itu selalu berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Gitu ya, Ziendra ya. Ya. Terus ketika kita sudah berada dalam tahap ini, harapannya Bu Vita, Ziendra bisa terbuka. Ziendra bisa menceritakan kepada Bu Vita dengan luasa, dengan bahagia, dan Bu Vita sangat yakin Ziendra sudah berusaha percaya dengan Bu Vita. Kita sama-sama berusaha untuk menemukan hal atau rencana besar untuk hidupnya Ziendra. Ya. Itu ya nak ya? Ya. Ziendra jangan tegang ya. Apa Bu Vita menakutkan? Enggak. Oke, alhamdulillah. Baik. Ziendra, kira-kira perlu minum? Enggak. Oke. Anaknya Bu Vita yang baik. Ziendra adalah pribadi yang hebat. Sebelum kita mulai, Bu Vita akan meyakinkan bahwasanya Ziendra adalah pribadi yang hebat. Ziendra adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dengan berbagai kehebatan yang dimiliki, keunikan yang dimiliki. Nah, gitu ya. Dengan kita bertemu kali ini, Bu Vita sungguh berharap, sungguh memiliki harapan besar Ziendra akan dapat menemukan sesuatu hal yang luar biasa untuk hidupnya Ziendra. Bu Vita akan membantu di belakang. Bu Vita akan mendorong, kita akan saling berbicara dengan bahagia. Kira-kira akan seperti itu. Ya. Jadi langkah utama yang kita pikirkan adalah ini bukan dari Bu Vita. Ini adalah kerja kerasnya Ziendra. Bu Vita hanya mendampingi. Itu perlu untuk Ziendra pahami, sehingga apa yang nanti akan kita bicarakan itu akan sesuai dengan keadaannya Ziendra. Jadi keterbukaan tadi akhirnya kaitannya. Ziendra akan lebih terbuka, akan lebih nyaman menyampaikan, sehingga kita bisa mendapatkan hal yang maksimal. Semuanya karena Ziendra. Bu Vita hanya membantu. Kira-kira seperti itu. Ya. Semoga dengan 45 menit bisa tertuntaskan dan terpenuhi. Ya. Baik, Ziendra. Seperti yang Bu Vita bilang awal tadi, kemarin beberapa hari yang lalu Bu Adisti kan menemui Bu Vita, menceritakan bahwasanya Ibu Ziendra itu pengen ngobrol sesuatu loh sama Bu Vita. Seperti itu. Kira-kira itu betul ya sayang ya? Ya, betul Bu. Apa bisa diceritakan? Bisa Bu. Akhir-akhir ini saya merasa sumpek. Sumpek yang bagaimana sih nak? Sumpah karena ditegur guru gitu Bu. Oh, Ziendra sumpah karena ditegur oleh guru. Ya. Baik. Ditegur guru yang seperti apa nak itu nak? Katanya itu tugas saya banyak yang belum tuntas, sama saya katanya sering tidur di kelas Bu. Katanya guru Ziendra tugasnya nggak tuntas, dan Ya. katanya guru juga sering tidur. Kira-kira katanya itu betul atau tidak? Betul kayaknya. Betul kayaknya, berarti belum yakin. Apakah Ziendra merasa tugasnya sudah ada yang dikerjakan atau sama sekali belum? Sama sekali belum. Nah, berarti itu kira-kira katanya atau faktanya, nak? Faktanya. Oke, kita sepakati di situ ya, nak ya. Ya. Berarti boleh Bu Vita beri garis sebentar bahwasanya Ziendra ditegur oleh Bapak Ibu guru karena ada tugas yang belum tuntas. Terus untuk yang masalah tidur betul juga ya nak ya? Ya, betul. Berarti itu fakta juga ya nak ya? Ya. Bahwasanya ternyata salah satu hal lain yang membuat Ziendra ditegur adalah sering tidur di kelas. Ya. Gitu ya nak ya? Baik. Anaknya Bu Vita, ketika Ziendra merasakan sumpek seperti itu karena ditegur oleh Bapak Ibu guru, apakah hal itu mengganggu? Ya, cukup mengganggu. Cukup mengganggu. Kalau misalnya boleh Bu Vita tahu,
Kenapa kok Ziendra itu sampai tugasnya nggak selesai? Saya kalau di rumah main game terus Bu. Kalau di rumah main game, Ya, main game terus. Oke. Selain main game, saya sering dengerin musik-musik itu sampai malam-malam. oh dengerin musik. Ya, Maksudnya pakai langsung dengerin musik di duduk-duduk di kamar atau pakai pakai headset Bu. oh pakai headset. Itu sampai malam. Ya, Ah, orang tua tidak menegur, nah? tidak Bu. Tidak menegur. Oke, baik, baik. Kenapa, nak? Ada apa? Kenapa kok mau pakai? Kalau Bu Vita boleh tahu, kenapa sih kok harus sampai malam itu mendengarkan musik atau bermain game? Kenapa, nak? Saya risih Bu sama perdebatan orang tua tiap hari itu. Oh, begitu. Boleh dikatakan berarti selama ini karena Ziendra mendengarkan perdebatan orang tua, akhirnya Ziendra lebih suka telinganya ditutup pakai headset dengerin musik Ya Bu. atau main game itu tadi, Ya. maksudnya seperti itu. Baik, baik. Eh, Kira-kira isinya apa, nak? Perdebatan itu kok sampai Ziendra memutuskan untuk pakai. Kalau perdebatan itu kan biasa sebenarnya ya. Ya, Kenapa kok harus sampai menutup telinga, nak? tiap hari itu perdebatannya masalah ekonomi keluarga Bu. Masalah ekonomi keluarga. Bisa diterangkan lebih lanjut maksudnya? Jadi ayah saya Mm-mm. awal masuk SMK itu Bu, kena PHK, jadi eh, tidak bisa bekerja. Awal masuk SMK, ayahnya Ziendra kena PHK. Ya, Sampai sekarang tidak bekerja, begitu ya Bu, sampai maksudnya? sekarang Bu. Sama sekali Ya, sama sekali. atau mungkin ada kerja sebentar atau enggak sama sekali? Sama sekali Bu. Oh, begitu. Dan hal itu yang sering menjadi perdebatan dengan orang tua, antara kedua orang tua. Iya. Baik, baik. Berarti perdebatan orang tua itu yang membuat akhirnya Ziendra tidak mengerjakan tugas. Ya, bisa dibilang gitu Bu. Karena itu juga akhirnya Ziendra kena tegur Bapak Ibu guru. Ya, Nah, kalau boleh Bu Vita tahu, kira-kira yang diinginkan Ziendra sekarang apa? Berkaitan dengan hidupnya Ziendra. saya cuma pengen belajar tenang gitu Bu. Terus pengen keluarga saya damai gitu Bu. Pengen belajarnya tenang, keluarganya damai. Ada lagi yang kaitan dengan sekolah mungkin? Saya ingin kuliah Bu. Pengen kuliah, hebat banget. Pengen jurusan apa, nak? Jurusan apa ya? Arsitek. Arsitek, berarti cocok dengan jurusan saat ini yang diambil ya? Ya, Oke. Berarti kita sudah mendapatkan 3 hal. Ada lagi nggak kira-kira? nggak ada sih. Nggak ada. Ya. 3 hal besar ini yang ingin Ziendra dapatkan. Saya pengen Ya. belajar dengan tenang. Orang tua saya tidak berdebat. Kehidupan saya di rumah damai. Kemudian saya bisa kuliah. Betul Ya, seperti itu ya, nak? betul Bu. Nah, anaknya Bu Vita yang baik, Ziendra yang hebat. Hal ini tentu memerlukan perjuangan. Kira-kira kalau Bu Vita boleh tahu, selama ini Ziendra belajarnya gimana? Di rumah belajar enggak, nak? Belajar Bu, cuman sering terganggu aja sama perdebatan orang tua. Belajar tapi sering terganggu. Iya. Bagaimana dengan di sekolah? Di sekolah tidur. Di sekolah tidur. Ada nggak yang baik? Itu memang tidur itu menjadi suatu wujud perjuangan, usaha atau bukan, nak? Kira-kira? Bukan. Bukan, good, hebat banget. Berarti apa kira-kira? Nggak tahu. Apa? Ketika di sekolah apa yang dikerjakan dengan Ziendra tadi mengatakan, Bu, saya itu loh kepingin belajar dengan tenang, belajar dengan luar biasa di sekolah, bisa sampai kuliah. Ibaratnya Ya. kan seperti itu.
Apa sih yang sudah Ziendra lakukan? Ziendra sudah mulai memikirkan, itu sudah sebuah langkah nak sebenarnya. Sebenarnya itu sudah sebuah langkah. Hanya saja Ziendra perlu menceritakan lebih lanjut kira-kira. Sambil kita menganalisa lebih lanjut, apa sih yang sudah Ziendra lakukan supaya Ziendra itu menjadi anak yang bisa berhasil, bisa di sekolah belajar dengan tenang, bahkan bisa kuliah. Apa yuk? Selain tidur, jangan tidur sayang. Saya sudah berusaha untuk tidak tidur di kelas. Sudah berusaha untuk tidak tidur di kelas. Kemudian saya juga sudah mulai menuntaskan tugas-tugas yang belum selesai. Oh, sudah mulai berlatih menuntaskan tugas-tugas. Anaknya Bu Vita, kalau boleh Bu Vita tahu, apakah kira-kira hal ini sudah cukup ya untuk perjuangannya Ziendra? Bahwasanya Ziendra pengen di sekolah itu belajarnya dengan nyaman, sudah cukup belum? Belum. Masih harus ada yang ditambah lagi, gitu ya. Nah, baik, anaknya Bu Vita, kalau Bu Vita boleh tahu, seberapa besar sebenarnya pengaruh dari keadaan orang tua ke Ziendra? Sangat besar, Bu. Sangat besar. Baik, kita akan mundur lagi. Anakku, orang sukses, orang berhasil, kira-kira apa saja yang dikerjakan oleh mereka? Kira-kira, menurut Ziendra? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Terus? Rajin. Rajin, ya, rajin belajar dengan giat. Lalu apa lagi, nak? Tidak tidur di kelas. Tidak tidur di kelas. Oke, good. Mungkin ada lagi? Mungkin itu saja, Bu. Mungkin itu saja. Baik. Apakah pernah terpikir bahwasannya orang-orang yang rajin atau berhasil itu juga memerlukan banyak upaya, memerlukan banyak latihan? Ya, nak ya. Memerlukan banyak doa. Ya, seperti itu. Itu juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk dipahami oleh Ziendra. Baik, kita kembali lagi ke depan lagi. Ketika seorang Ziendra mengatakan perdebatan orang tua itu sangat berpengaruh ke saya, betul, memang benar. Tapi apakah kira-kira itu bisa menjadi hambatan yang besar untuk seorang Ziendra untuk bangkit dan belajar? Tidak, Bu. Ini yang harus kita dandanin ya, nak ya. Bahwasanya keadaan orang tua kita, Ziendra tidak bisa ngapa-ngapain, masih belum bisa. Ziendra masih harus fokus dengan keadaan Ziendra dulu. Ziendra nggak punya kekuatan berkaitan dengan orang tua. Bu Vita memang mengatakan, gampang banget Bu Vita ngomong. Iya sayang, tapi kamu yang bisa mengerjakan sendiri, kamu yang bisa berjuang sendiri untuk di sini. Begitu. Ketika Ziendra powerless, tidak memiliki power, ibaratnya untuk mengubah orang tua supaya tidak berdebat, kan nggak mungkin ya, nak ya. Nggak bisa. Nah, yang bisa Ziendra lakukan saat ini adalah apa? Tadi kita mundur lagi. Nah, tadi Ziendra sudah menyebutkan, saya ingin berhasil di sekolah, saya ingin kuliah. Bagaimana kalau kita fokus dengan ini? Kita fokuskan dengan ini, bahwasanya Ziendra itu lebih mengutamakan bagaimana untuk belajar. Ini yang sebenarnya yang sangat krusial untuk ini. Ya. Kira-kira, Bu Vita akan tanya lagi, kira-kira perdebatan orang tua memiliki pengaruh untuk Ziendra? Ya, sangat berpengaruh. Betul, sangat berpengaruh. Nah, betul, sangat berpengaruh. Tapi Ziendra harus paham tadi, Ziendra itu powerless, nak. Ziendra tidak punya yang namanya kekuatan supaya membuat orang tua tidak berdebat. Tidak, karena itu adalah keadaan yang terjadi. Realnya memang seperti itu. Ya. Ayah di PHK, sedang berusaha mencari kerja, sementara kehidupan kita terus berjalan, itu adalah real. Kira-kira betul ya? Ya. Nah, Ziendra pun sekolah juga memerlukan biaya.
itu adalah real. Kira-kira Ziendra sampai di situ mengetahui? Ya, tahu. Nah, hal-hal ini yang membuat Ziendra powerless, nak. Nggak bisa. Kita hanya bisa berdoa saja di bagian ini. Nah, ayo kita ambil bagian yang di Ziendra. Ya, Lea. Ya, Kita ambil bagiannya Ziendra. Bagiannya Ziendra yang mana tadi, sayang? 3 itu tadi Bu. Belajar, Mm-mm. ada berusaha tidak tidur sama apa itu? Apa ya? Berupaya, terus belajar dengan tekun supaya bisa berhasil di sekolah sehingga tidak ditegur oleh bapak ibu guru. Ya. Kan ya? Hal-hal itu sebenarnya yang bisa kita lakukan, yang sebenarnya bisa kita ibaratnya apa ya, nak ya? Kita tuntaskan untuk Ziendra. Dari banyak hal yang sudah kita omongkan, pada dasarnya menurut Ziendra, apakah Ziendra bisa? Apakah Ziendra mau kita untuk melakukan hal yang lebih baik untuk dirinya Ziendra? Mau. Iya. Ya. Hebat sekali. Kita sangat yakin dengan kemampuan yang Ziendra miliki, tentu Ziendra akan menjadi pribadi yang luar biasa. Baik, anaknya Bu Vita. Tadi Ziendra sudah menyebutkan, Ibu, saya pengen kuliah. Maaf, kita mulai dari nomor 1. Aku pengen berhasil, Bu, di sekolah. Pengen keluargaku berdamai. Aku pengen kuliah. Nah, ini adalah 3 rencana besar. 3 rencana ini belum matang kalau tidak kita susun sebuah strategi yang luar biasa. Ini kan hasil-hasil yang kita inginkan ya, nak ya. Ya. Hasil nomor 1 adalah Ziendra bisa belajar dengan tenang di sekolah. Hasil nomor 2 adalah ibaratnya tidak ada perdebatan orang tua. Ya kan? Yang ketiga, Ziendra bisa kuliah. Nah, ini semua kan berkaitan. Untuk yang di bagian nomor 2, sementara ini kita harus mengakui bahwasannya Ziendra tidak punya kemampuan untuk itu. Ya, karena ini kaitannya dengan orang tua. Biarkan orang tua yang menyelesaikan, Ziendra fokus dengan keadaannya Ziendra. Nah, baik. Kita akan mulai dari yang nomor 1, nah. Seperti yang Ziendra katakan tadi, orang berhasil dalam belajar sharing dengan teman. Nah, hal-hal yang seperti ini akan menjadi luar biasa. Ada lagi kira-kira yang terpikirkan? Nggak ada. Nggak ada? Apakah Ziendra belum memiliki kepercayaan diri untuk belajar secara mandiri? Belum. Belum, baik. Oke, bertanya kepada guru, kemudian sharing dengan teman supaya bisa fokus belajarnya, seperti itu ya. Baik, ada Bu Vita akan sebutkan, Sandi, kira-kira apa yang ingin saya lakukan, Bu? Supaya saya di sekolah belajar bisa dengan tenang, dengan nyaman, bahkan saya bisa kuliah, mengurangi main game. Terus yang kedua, mengurangi mendengarkan musik, Bu, di malam hari, seperti fokus untuk segera tidur gitu ya. Ya. Terus tidak tidur di kelas gitu. Terus berusaha untuk fokus belajar dengan cara misalnya kalau ada yang tidak paham tanya dengan guru, sharing dengan teman gitu ya. Terus mengumpulkan niat tadi tuh. Nah, mengumpulkan niat. Betul, kira-kira seperti itu ya. Ya. Coba kita akan bahas satu persatu. Anak yang hebat, Ziendra adalah pribadi yang hebat. Kita akan analisa satu persatu. Kita akan urai satu persatu. 4 hal rencana besar dalam hidup Ziendra itu sudah sangat luar biasa sekali, sangat hebat. Kita akan mulai dari mengurangi bermain game. Mengurangi itu menurut Ziendra yang seperti apa? Perilaku realnya yang seperti apa, nak? Perilaku yang bisa dilakukan oleh Ziendra seperti apa, nak? Mungkin mengurangi dengan ganti kegiatan yang lain selain pegang HP gitu. Mengurangi dengan kegiatan, maksudnya mengurangi dengan kegiatan yang lain itu bagaimana? Contohnya nak, bagaimana? Contohnya kayak baca buku. Mengalihkan, berarti ibaratnya ya, Bu, saya mengalihkan, tidak lagi memegang HP,
tapi mengalihkan dengan membaca buku, gitu kira-kira ya. Ya, Oke, baik. Itu menurut Ziendra akan memakan waktu berapa lama itu kira-kira ya? Kalau bermain game kan bisa sampai seharian, sampai semalaman tuh Ziendra kan? Tadi yang ya, disampaikan ya kalau kita tidak salah ya insya Allah. Kan sampai ketiduran seperti itu. Nah, kalau misalnya yang seperti ini mau dikurangi berapa lama? Atau sama sekali? Ziendra mau sama sekali Bu, saya nggak mau main game. ya maunya sama sekali tidak main game. Bisa dilakukan? Insya Allah bisa. Sangat yakin bisa dilakukan? Yakin. Karena apa? Game itu kan sangat menyenangkan. Game itu sangat menarik. Kalau saya sudah step ini, saya bisa memenangkan step berikutnya. Itu tentu sangat luar biasa untuk saya. Betul nggak sih Bu Vita? Ya, betul. Bisakah? Bisa. Yakin untuk bisa dilakukan? Ya, Bu, yakin. Bagaimana jika ternyata nanti ketika dalam prosesnya kita, iya Bu, saya yakin Bu, saya sudah niat ini Bu. Ternyata ada kendala, aduh, aku sumpek aku pengen refreshing aku. Bagaimana nak? Refreshing, pergi keluar, Bu. Malam hari? Ya, Apakah itu etis untuk dilakukan? Apakah itu baik untuk dilakukan nak? kalau saya gitu, Bu. Berarti selain kalau main game, misalnya kamu pergi keluar gitu. Ya, Apakah kira-kira ini tidak akan memunculkan hal baru yang akan menjadi perdebatan dengan orang tua antara Ziendra dan orang tua? mungkin muncul, Bu. Nah, ini juga perlu kita pikirkan ya nak ya. Mungkin bisa dipikirkan hal yang lain. Bu Vita, artinya begini, kita akan mengolah hal ini supaya Ziendra mendapatkan hal yang maksimal, yang pas. Bagaimana ya kira-kira kalau misalnya muncul kok nggak enak ya aku ini, terus aku pengen refreshing, bolehlah, oke. Ziendra mengatakan ya keluar dari rumah sebentar Bu pada malam hari, oke. Ziendra sudah mendapatkan izin dari orang tua untuk keluar dari rumah misalnya? Belum, Biasanya belum. nggak pernah berarti kan selama ini. Ya, Nah, bagaimana itu caranya nanti kalau misalnya ternyata orang tua nih tidak mengizinkan, apa yang harus dikerjakan? tidur. Tidur. Apakah itu menjadi sebuah refreshing tersendiri untuk Ziendra? Tidur. Ya, Oke. Berarti main gamenya dikurangi misalnya dengan cara tidur. Lalu, baik. Mendengarkan musik. Mendengarkan musik itu juga bagus sebenarnya. Itu bisa dilakukan ya untuk Ya. refreshing ya. Mendengarkan Bisa, Bu. musik. Iya, tadi sudah disebutkan oleh Ziendra. Mendengarkan musik. Anaknya Bu Vita, kaitannya dengan yang ada di rumah. Nanti kalau seperti ini bagaimana belajarnya Ziendra? Tangguh. Kalau misalnya Ziendra, maksud Bu Vita begini. Ziendra sudah memiliki cara untuk refreshing dan mengurangi bermain game di Ya. rumah. Bagaimana dengan rencana Ziendra belajar di rumah? Mungkin lebih baik. Lebih bagaimana? Lebih baik. Lebih tenang. lebih tenang. Oh, oke. Bukan. Maksudnya Bu Vita begini. Oke, kita akan mundur lagi. Ziendra kan mengatakan, Bu, saya berencana mengurangi bermain game supaya saya bisa belajar dengan tenang di rumah. Seperti itu kan. Otomatis kita akan memiliki rencana. Rencananya adalah kaitannya dengan tadi ketika Ziendra kemungkinan di rumah kemudian mendengarkan perdebatan orang tua, meskipun dalam artian Ziendra sudah paham bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa, kira-kira cara belajar seperti apa yang enak untuk Ziendra? Pergi ke rumah teman. Belajarnya dengan pergi ke rumah teman malam hari, nah? Iya, belajar bareng-bareng. Membahasnya bareng-bareng. Adakah teman yang rumahnya dekat? Ada, Bu. Oke, baik. Bisa. Belajar kelompok belum sebutannya ya. Ya, Kelompok dengan teman. Itu menjadi salah satu hal yang bisa dikerjakan ya. Berarti bisa ya mengerjakan misalnya belajar dengan teman karena rumahnya dekat. ya, Kemungkinan berarti orang tua mengizinkan. Ya. Gitu ya. Oke. Baik. Terus kemudian
Kita lanjut yang ketiga, rencana yang ketiga, tidak tidur di kelas. Yakin bisa? Yakin. Bisa dikerjakan dengan cara apa kira-kira supaya menghilangkan ngantuk nih kan? Karena jam tubuh kita terbiasa untuk tidurnya sampai dini hari. Nggak tidur sampai dini hari, setelah itu tidur. Tentu kita perlu melakukan penyesuaian tubuh kan? Nah, Ya. kalau misalnya nih dalam kelas ngantuk berat, apa yang akan Ziandra lakukan? Mungkin cuci muka. Izin untuk cuci muka. Ya. Oke, terus ada lagi? Ngobrol sama teman biar nggak ngantuk. Ngobrol dengan teman di jam pelajaran? Hati-hati. Nah, apakah kira-kira ini bisa kita lakukan? Ngobrol dengan teman? Mungkin tidak. Oke, mengobrol dengan teman ketika pelajaran tentu tidak bisa. Tapi ketika di luar jam pelajaran bisa. Padahal Ziandra tidurnya waktu apa? Jam pelajaran. Jam pelajaran. Nah, kira-kira bagaimana berarti? Dengan cara apa? Nyari tempat duduk di dekat guru. Mantap, alhamdulillah tuh menjadi salah satu mencari tempat duduk di depan guru. Jadi berusaha gitu ya, berada di depan. Oke, mencari tempat duduk di depan. Kemudian ini bisa kan dilakukan kira-kira? Bisa. Bisa kan, tinggal pindah gitu ya? Tentunya dengan seizin Bapak Ibu Guru. Baik, yang berikutnya. Tapi kira-kira kalau pindah ke depan bukan langsung tidur lagi ya nak ya? Iya. Kita berusaha untuk itu. Baik, yang berikutnya Ziandra merencanakan untuk fokus belajar. Fokus belajar ketika belajar di kelas. Bertanya ulang pada guru ketika ada materi yang tidak dipahami, tadi ya disebutkan ya. Iya. Terus kemudian sharing dengan teman-teman. Hal-hal ini ada banyak. Bu Vita lihat itu ada banyak. Ziandra mengurangi bermain game. 1. Kemudian mengurangi mendengarkan musik. Ya. Kalau cara tanya Bu Vita seperti itu. Kemudian tidak tidur di dalam kelas. Betul. Yang terakhir fokus untuk mengikuti pelajaran. Ini adalah sebuah rencana besar. Dan kita sudah membahas satu persatu. Semua ini bisa dilakukan ternyata oleh Ziandra ya. Begitu. Mungkin ada selama kita berbicara, apakah ada hal yang ditemukan lagi? Misalnya Bu, saya pengen ini Bu, nambah ini. Kira-kira? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Ya. Cukup banyak. Kira-kira kita kapan untuk mulai melatih treatment ini? Kan empat-empatnya itu mau Ziandra lakukan barengan? Ya. Atau satu persatu? Oh, minggu ini saya ngurangi game dulu Bu. Saya latihan untuk ngurangi game Bu di rumah sama mendengarkan musik. Terus tak latihan fokus dulu Bu untuk belajar. Atau iya Bu, saya di rumah berusaha untuk tidak main game. Di sekolah saya pindah tempat duduk di depan biar fokus, biar nggak ngantuk. Saya kalau ada pelajaran yang tertinggal, saya akan segera tanya Bapak Ibu Guru. Yang mana? Ziandra memerlukan waktukah atau semua dibareng? Langsung barengan aja. Yakin Ziandra bisa melakukan itu? Bisa. Memiliki kekuatan untuk itu, Ziandra yakin? Ya, yakin. Baik. Kira-kira mulai kapan akan dilaksanakan? Mulai besok. Besok, oke. Kalau besok berarti hari ini masih mau main game dulu? Menuntaskan gitu, maksudnya nanti dari rumah? Kan kita lakukannya besok ya? Ya. Kita lakukannya besok, berarti hari ini masih mau main game? Atau sudah mulai berupaya hari ini? Ya, mulailah. Mulai hari ini, ya. Baik. Kita, Ziandra mengatakan mulai hari ini saya sudah mulai mengurangi game, gitu ya? Ya. Menggantinya dengan kegiatan yang lain. Contohnya tadi apa nak? Baca buku. Baca buku. Terus apa lagi? Ke rumah teman. Terus apa lagi tadi? Kalau di rumah? Keluar. Bukan, ada lagi. Apa tadi? Tidur. Terus apa lagi? Yang menggunakan di telinga apa? Atau ngurangi lagu. Apa? Mendengarkan? Musik. Mendengarkan musik. Itu yang sudah dituliskan oleh Ziandra. Jadi bisa jadi tidur, refreshingnya, belajar kelompok dengan teman-teman, keluar, terus kemudian mendengarkan musik.
musik gitu ya. Hal-hal ini sudah bisa dilakukan nanti malam oleh Ziendra. Bisa. Diimbangi dengan tadi, apa tadi, fokus belajarnya tadi. Jadi ke rumah teman, berarti bukan hanya untuk ngobrol ya, tapi untuk belajar juga. Gitu ya. Mulai nanti malam, terus kemudian besok dilanjutkan dengan perilaku yang berkaitan dengan sekolah. Gitu ya nak ya, kira-kira. Kira-kira bisa dilaksanakan oleh Ziendra? Bisa. Bisa banget. Bisa. Alhamdulillah. Bu Vita akan tunggu kabar baiknya. Ziendra adalah anak yang hebat. Ya. Nah, Ziendra, selama Ziendra ngobrol dengan Bu Vita ini, kira-kira sekarang perasaannya Ziendra gimana? Ya lega Bu, ada tempat cerita. Oh, sudah lega, ada tempat cerita, alhamdulillah. Bagaimana dengan rencana-rencana besar dalam hidup Ziendra tadi? Ziendra sudah puas atau masih belum? Cukup puas. Cukup puas, baik, alhamdulillah. Jadi kira-kira sesi ini akan membantu Ziendra untuk bangkit dan berupaya? Ya. Oke, baik. Iya, baik Ziendra. Dari sekian banyak yang sudah kita bicarakan, bisakah Ziendra menyebutkan kembali 4 hal yang kira-kira ingin Ziendra ubah dalam hidup Ziendra, ingin Ziendra perbaiki lagi supaya bisa menjadi tadi sukses di sekolah, berhasil di sekolah, tenang belajar di sekolah, bahkan bisa kuliah. Apa saja tadi nak? Belajar tenang. Maksudnya Bu Vita perilaku, tindakan besar tadi, ada 4 hal besar kan yang mau Ziendra kerjakan. Kira-kira apa saja nak tadi nak? Mulai mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Tidak tidur di kelas. Tidak tidur di kelas, betul. Mengurangi main game. Mengurangi main game, betul. Dan apa tadi yang berkaitan dengan di sekolah? Fokus. Fokus, oke, sip. Itu adalah hal-hal besar yang akan Ziendra lakukan ya. Oke. Kita sepakati juga bahwasannya itu akan dilakukan mulai nanti malam. Sangat besar harapannya Bu Vita, Ziendra bisa melakukan step-stepnya dengan baik. Kemudian nanti rencananya Bu Vita ingin mendengarkan hasil dari Ziendra. Kira-kira bersedia? Sedia Bu. Kita ketemu lagi sekarang hari Senin ya? Sekarang kan hari Senin, berarti kira-kira hari Rabu kita ketemu di jam 9 ya, di jam 9 ya. Di jam 9 kita ketemu lagi dengan Bu Vita di ruangan ini. Kita akan membahas lagi apa yang sudah Ziendra lakukan. Ya, apa yang sudah Ziendra dapatkan dalam kehidupannya Ziendra. Kira-kira bisa nak? Bisa Bu. Oke, baik. Ziendra, sesi ini sudah sangat luar biasa. Sebelum Bu Vita akhiri, apakah ada yang mau diceritakan lebih lanjut pada Bu Vita? Cukup Bu. Sudah ya, baik. Ziendra, Bu Vita minta tolong diisikan dulu ya nak ya. Dibaca dengan teliti, kemudian dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan yang sudah Ziendra dapat. Bu Vita persilahkan nak. Oke, sudah ya. Terima kasih Ziendra. Ziendra, Bu Vita beberapa hari kemarin itu punya video-video penyemangat. Nanti Bu Vita kirim ke Ziendra ya. Untuk kan Ziendra asik tuh nanti bisa sebentar untuk sambil mendengarkan musiknya gitu ya. Nanti akan ada Bu Vita akan kirim lewat via WA-nya Ziendra. Gitu nggak nggih. Anak hebat, sebelum kita akhiri, Vita minta maaf tadi kita tidak memulai dengan berdoa. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa ya nak ya. Semoga semua rencana-rencana hebat yang direncanakan oleh Ziendra dapat terlaksana. Amin. Tanpa ada kendala. Misalnya pun nanti muncul kendala, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Gitu ya nak ya. Sudah 45 menit ternyata Ziendra. Bu Vita minta maaf kalau misalnya terlalu lebih, enggak sepertinya nggih. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinannya Ziendra, dipersilahkan. Dapat diakhiri, Ziendra boleh kembali ke kelas. Sekarang masih jamnya Pak Erik berarti?
Masih terus? Sudah ganti. Sudah berganti. Sekarang jamnya Ya. siapa harusnya kalau jam segini? Sekarang jamnya Pak Firman. Oke, baik. Misalnya nanti Pak Firman sudah rawuh duluan, Bu Vita akan mintakan izin bahwasanya Ziendra tadi agak terlambat untuk ikut. Gitu ya, Nak ya? Ya, Sukses terus. Ziendra harus yakin bahwasannya Ziendra adalah anak hebat, Ziendra adalah anak yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Sudah bekerja sama. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu di jam 9. Oke, mantap. Alhamdulillah. Ziendra boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya, Nak ya. Ya, Bu. Mari, Bu. Iya, Nak. Terima kasih, Bu. Iya, Nak. Sama-sama.